Pemirsa, sebagai penutup UB News, kami sajikan Hit Story, rubrik khas yang mengulas kembali peristiwa yang sempat terjadi di berbagai belahan dunia pada hari ini. Selamat menyaksikan. Setiap hari selalu ada peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Setiap peristiwa menjadi hari penting yang tercatat sebagai bagian dari sejarah. 20 Februari menjadi tanggal penting bagi beberapa peristiwa. Di antaranya adalah 20 Februari dikenang sebagai hari bersejarah bagi Republik ini. Penandatanganan surat pernyataan penyerahan kekuasaan oleh Soekarno kepada Soeharto terjadi. 1967 menjadi tahun pergantian pertama Presiden Republik Indonesia. Gerakan 30 September atau G30S pada 1965 menjadi awal dari rangkaian peristiwa ini. Terbunuhnya 6 jenderal TNI oleh aktivis Partai Komunis Indonesia PKI menjadi cikal bakal dari pergolakan massa di Indonesia kala itu. Sejumlah pihak menuntut pembubaran PKI yang dituduh sebagai dalang peristiwa G30S. Meski aksi massa kian bergolak, hal tersebut tidak menggoyahkan tekad Presiden Soekarno untuk mempertahankan PKI. Soekarno berpendapat pembubaran PKI bertentangan dengan pandangan nasionalis, agama, komunis, atau nasakom yang harus berjalan beriringan. 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret atau lebih dikenal sebagai Super Semar. Super Semar berisi perintah Presiden kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS, dalam TAP MPRS nomor 15, 1966, Soeharto sebagai pemegang Super Semar yang dapat menggantikan Presiden jika Presiden Soekarno berhalangan. Penolakan atas laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno pada sidang umum keempat MPRS 1967 berakibat pada pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno. Berdasarkan hasil sidang istimewa, MPRS mencabut kekuasaan dan gelar pemimpin besar revolusi pada Soekarno. Penandatanganan surat pernyataan penyerahan kekuasaan oleh Soekarno menjadikan Soeharto sebagai kepala pemerintahan secara de facto. 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden sampai diselenggarakannya pemilihan umum berikutnya. Apa Anda ingat iPod? Ya, sebuah musik player yang menjadi hit 1 dekade lalu. Tepat 10 tahun yang lalu, Apple Incorporation, perusahaan pembuat piranti komputer dan telepon jinjing asal Amerika Serikat, meluncurkan produk iPod mini. Diperkenalkan pada 6 Januari 2004, Apple Incorporation resmi meluncurkan iPod mini pada 20 Februari 2004. iPod mini adalah sebuah alat yang dapat memainkan lagu secara digital. Dengan teknologi yang cukup canggih kala itu, iPod mini dilengkapi layar sentuh yang dapat menampilkan menu maupun informasi lagu yang akan dimainkan.
Penggunanya pun dimanjakan dengan layar selebar 138 kali 110. Dengan tambahan beberapa tombol pada pirantinya, pengguna juga mampu mengetahui menu maupun informasi lagu yang akan dimainkan. Desain yang menarik dan ukuran yang mudah dibawa membuat iPod mini mampu menggeser produk sejenis di pasaran kala itu. Meledaknya iPod di pasaran membuat Apple Incorporation terus berinovasi. Generasi kedua pada produk ini diluncurkan 1 tahun kemudian. Meski digantikan oleh penerusnya, iPod Nano, iPod mini tetap menjadi ikon produk elektronik yang digemari semua kalangan, terutama anak muda. Februari 1867, mesin produksi kantong kertas dipatenkan. Lader Child Crowell menjadi pemilik hak paten atas mesin pembuat kantong kertas. Mesin pembuat kantong kertas yang menjadi ikon kampanye Go Green saat ini menjadi salah satu benda dari ratusan penemuan Crowell. Crowell menemukan bagian mesin baru untuk membuat dasar persegi pada kantong kertas. Penemuan Crowell menjadi penemuan baru di kala penggunaan kayu sebagai dasar pada kantong banyak diproduksi. Penemuan ini turut menginspirasi cara melipat kertas pada kertas koran. Kantong kertas Crowell mulai diproduksi pada tahun 1879 dan segera menjadi pilihan sampai hari ini di seluruh dunia. Kantong kertas pada umumnya terbuat dari kertas-kertas kraft yang tipis dan mudah dibentuk atau kertas karton dengan bahan yang keras dan tebal. Dalam perkembangannya, kantong kertas menjadi pilihan untuk tas belanja dan tidak jarang menjadi tempat pemasaran untuk mempromosikan sebuah produk. Kantong kertas yang mudah didaur ulang menjadi pilihan di kala gencarnya kampanye anti pemanasan global. Itulah beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tanggal 20 Februari. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk Anda, pemirsa UB TV. Sampai jumpa. Demikian sejumlah berita yang dapat kami kabarkan untuk Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Malinda Oktari pamit undur diri. Sampai jumpa, join UB TV, be active and creative.